Yang kaya, yang berat. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal, bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih menjadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucapkan salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir. Apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau berbicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita. Saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku,
maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa ibu datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini tuan, mata saya ini tiba-tiba buta. Padahal selama ini saya tak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Utamakan adab. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat juga. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudhu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini, membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. "Saya punya ide, bagaimana kalau ini kita adukan kepada guru?" usul salah satu dari mereka. "Wah, benar itu, mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya," jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. "Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Sebenarnya kami ingin menegurnya guru, tapi kami takut ia akan tersinggung dan malah marah," kata mereka kepada Abu Nawas. "Kalian sebenarnya sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian," balas Abu Nawas. "Tapi guru, masa kami harus membiarkannya? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya, wahai guru," kata mereka lagi.
Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak, agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh, itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura, sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian, kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja, kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, "Jadi menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami?" Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, "Kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah." Dan begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas padanya. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya," jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk ditaruh di rumahnya. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluhnya. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut.
Akhirnya Abu Nawas menyarankan untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Abu Nawas kerjai pencuri yang mengaku menantu Tuhan. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau akrab disapa Abu Nawas adalah pujangga dari Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai pria yang soleh, cerdik, sekaligus lucu. Banyak orang yang beradu logika dengannya, tapi selalu kalah. Pernah suatu hari, ada seorang pencuri yang ingin masuk rumah Abu Nawas. Namun ia mencobanya dengan cara lain, karena diketahui Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah dikelabui. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri itu sudah memikirkan strategi. Sesampainya di rumah target, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya ini berhasil, mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi, Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya diriku takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kamu menginap di rumahku?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, "Mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kamu bilang menantu Allah Ta'ala, dan masjid adalah rumah Allah. Jadi silahkan menginap di rumah mertuamu," pungkasnya. Menembus hujan. Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana tanpa bisa dicegah baginda raja. Keinginan raja untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke penjara begitu besar. Maka dibuatlah perintah agar Abu Nawas bisa dipersalahkan. Maka baginda mengajak Abu Nawas berburu beruang.
Abu Nawas tak berani menolak meskipun ia sangat takut pada beruang. Setelah persiapan dibuat, perburuan pun dimulai. Namun perjalanan menuju hutan itu rasa-rasanya akan terhalang karena tiba-tiba cuaca berubah mendung. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Tahukah engkau mengapa kupanggil menghadap?" tanya Baginda tanpa senyum. "Ampun Baginda, hamba belum tahu. Sebentar lagi akan turun hujan, tapi hutan masih jauh. Apapun yang terjadi, nanti saat tiba waktunya santap siang, kita harus berkumpul di peristirahatanku. Nah, demi kelancaran perjalanan, sekarang kita berpencar. Ingat, jangan sampai menghadiri santap siang dengan baju basah." Karena Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas, maka ia diberi kuda yang lamban. Sementara rombongan lainnya masing-masing menerima kuda yang sigap dan kuat. Maka seluruh rombongan pun mulai bergerak. Tak lama setelah rombongan berangkat, tiba-tiba turun hujan. Baginda dan rombongannya segera memacu kuda menuju tempat perlindungan terdekat. Meski kuda mereka lari secepat angin, nyatanya mereka semua tetap basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda pun segera menuju tempat peristirahatan dengan baju basahnya. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya mengering, tiba-tiba Abu Nawas datang menyusul dengan kudanya. Baju Abu Nawas tak tampak basah, padahal kuda-kuda tercepat pun tak bisa menghindari hujan sederas itu. Raja Harun pun dibuat makin penasaran. Demi dapat mengalahkan Abu Nawas, pada perburuan hari kedua, Baginda Raja menukarkan kudanya dengan yang lamban. Sementara Abu Nawas kini memperoleh kuda yang mampu berlari cepat. Seperti sudah diduga sebelumnya, hujan turun lagi menghadang perjalanan para pemburu. Baginda dan para pengawal pun kontan basah kuyup karena kuda mereka memang tak bisa berlari kencang. Dan ketika tiba waktu untuk santap siang, Abu Nawas sudah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Baginda dan para pengawal. Saat mendatangi tempat makan, Baginda Raja keheranan menemukan Abu Nawas sudah santai dengan pakaiannya yang kering. "Terus terang saja, sebenarnya bagaimana caramu menghindari hujan?" tanya Baginda. "Caranya mudah saja, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik kemarin maupun hari ini, hamba sebenarnya tidak bisa menghindar dari hujan. Rahasianya, begitu hujan turun, hamba langsung melepas pakaian dan melipatnya. Hamba menduduki pakaian ini agar tak kehujanan. Jadi hamba menembus hujan tanpa berpakaian." Mau tak mau, Raja Harun al-Rasyid tersenyum mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas membagi 5 butir telur untuk 3 orang secara adil tanpa dipecah. Pada saat pertama kali dipanggil ke istana, Abu Nawas mendapat pertanyaan sulit dari Raja Harun. Namun karena kecerdasannya, Abu Nawas sukses menjawab pertanyaan itu dan dia pun akhirnya mendapatkan hadiah. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberikan keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana hingga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun mengawali pembicaraan.
Seketika itu pula, seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai paduka yang mulia," kata menteri itu. Saat itu juga rasa penasaran Raja Harun ingin mengetahui Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja Harun pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja Harun datang dan Abu Nawas langsung melilitkan handuknya di kepala layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh membuat sang raja menahan tawanya. "Siapa kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Harun bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya adalah Dewa Bumi," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas, itu tugas Dewa Langit," kata Abu Nawas. Sang raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya ada dia berdua. Tak lama kemudian datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, Abu Nawas, raja, dan permaisurinya secara adil, tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun. Tentu saja pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. "1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, sang raja sejenak berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban Abu Nawas dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas, aku berikan hadiah uang untukmu," ungkap Raja Harun, tak berhenti tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kalahkan 3 orang tuli marah-marah
cukup dengan melotot. Dikisahkan, ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-hari pria tuli itu adalah menggembala domba-dombanya di bukit padang rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala domba-dombanya, dia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan memberikan pesan. "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata si gembala tersebut. Ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala. Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah menuntaskan hajat buang air besar, si gembala kembali menemui pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan jumlahnya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya," ujar si gembala. Dia lalu memanggil domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan emosi. Si gembala pun menjadi heran kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil pria penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan kepadaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini." "Aku ini tuli, Tuan. Jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku, malah marah kepadaku," ucap si gembala dengan emosi. Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah. Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja aku marah dituduh seperti itu," balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Dikarenakan juga menderita tuli,
Ia mengira si pemotong rumput dan gembala sedang memarahinya karena mencuri kudanya. "Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hai kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku dan justru marah-marah," teriak si gembala. "Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini," teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas. Di hadapan mereka kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi berbicara. Ketika melihat mereka mengira itu adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Sebab dari penampilannya, Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Tuan Sufi, tolonglah aku. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya," kata si pemotong rumput. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku." Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak, "Tuan Sufi, aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli, jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini," ucap si pencuri kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Pembalasan Abu Nawas saat dihina. Pada suatu hari, saudagar yang kaya raya akan mengadakan pesta besar dan mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, tentu yang diundang dari golongan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, tapi ia diundang ke pesta tersebut. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asyar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Setelah langit mulai gelap, Abu Nawas bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Sesampainya di rumah saudagar kaya, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul.
Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang memakai jubah kebesarannya, dan para tamu yang datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, Abu Nawas yang memakai jubah usang belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas dengan kecewa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta, tapi kali ini ia memakai jubah yang bagus dan indah. Berbeda dengan sebelumnya, tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas dipersilakan duduk di depan meja besar dan penuh hidangan mewah bersama tamu-tamu lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas malah membuka jubahnya dan ia letakkan di atas hidangan. Kemudian berteriak, "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah saudagar kaya. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi saat aku kembali dan memakai jubah mewah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk dan makan. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan aku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Tuan rumah si saudagar kaya pun tersadar dan meminta maaf.